pagi semuanya, apa kabar? Sehat pastinya ya. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Amin. Senang bisa bertemu kembali bersama saya di video yang ketiga ini. Kalau di video pertama kita belajar tentang kemarahan, yang kedua kita belajar tentang hal mengampuni, dan kali ini kita akan belajar tentang karakter yang ketiga, yaitu sukacita. Saudara-saudara yang terkasih, tak bisa dipungkiri bahwa yang namanya hidup pasti ada masalah. Seperti yang di video sebelumnya, bahkan karena kita manusia yang unik, yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, maka hal itu juga sering menimbulkan konflik dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul ya? Nah, konflik itu sering mengakibatkan kita kehilangan sukacita. Kenapa? Iya, kadang-kala memang ketika kita menghadapi berbagai masalah dan persoalan, kita menjadi terfokus kepada masalah tersebut. Tidak sempat lagi yang namanya senyum, bercanda, apalagi tertawa nyaring, kan gitu. Kita sudah fokus kepada masalah kita yang membuat hidup kita itu rasanya aduh, melelahkan sekali. Lelah, susah, loyo, bahkan bukan hanya membuat kita lemah, lesu, dan lunglai, tapi juga kita menjadi puyengnya nggak bisa lagi berdiri tegak, tidak bisa lagi tertawa. Nah, tetapi pada video kali ini ada sebenarnya hal-hal mengapa kita harus berusaha supaya dalam menjalani hidup ini kita tetap bersukacita. Yap, langsung saja. Alasan yang pertama, kenapa kita harus bersukacita dalam hidup ini, karena apa? Karena sukacita itu memberikan kesehatan bagi tubuh kita. Ya, dalam berbagai tulisan itu sering saya baca, kalau ternyata obat yang paling manjur itu adalah sukacita. Sedangkan kesedihan, keluh kesah, penderitaan, kesepian, semuanya itu sering sekali yang sebenarnya menggerogoti tubuh kita, yang mengakibatkan kita menjadi penyakitan. Jadi ini bukan asal-asalan berkata ya. Ya, memang itu betul. Kalau yang namanya sukacita itu bisa mendatangkan kesehatan. Gak percaya? Coba aja, pasti terbukti. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus selalu mempertahankan sukacita dalam kehidupan kita? Karena dengan sukacita ternyata kita mengeluarkan energi positif. Apa itu maksudnya energi positif? Ya, energi positif itu adalah energi yang membangun bukan hanya kita sendiri, tetapi juga orang lain. Energi yang memberikan semangat kepada diri kita sendiri dan juga orang lain. Coba deh kamu bandingin, ketika kamu bertemu dengan orang lain yang kerjanya melulu mengeluh, melulu lemas, loyo, tidak bersemangat, apa yang kamu dapatkan? Otomatis secara tidak sadar kamu pun juga akan ikut seperti itu. Karena apa? Karena dia itu menyebarkan energi negatif. Tapi coba seperti sekarang nih, sedang melihat saya kan tersenyum manis, pasti semangat dong, ikut semangat, udah pasti. Karena apa? Karena yang namanya sukacita itu memang itu menebarkan energi positif. Nah, teman-teman tidak mau kan menebarkan energi negatif, tapi kita semua supaya senantiasa memberikan atau menebarkan energi positif. Itu berfungsi bukan hanya kepada diri kita sendiri saja, tetapi juga kepada orang-orang yang bertemu dengan kita. So, tetap pilih sukacita. Alasan yang ketiga adalah bahwa sukacita itu juga adalah perintah dari Tuhan. Kalau kita baca di dalam Filipi 4 ayat 4, di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Itu perintah loh, supaya senantiasa bersukacita. Dan juga kalau sukacita itu juga adalah bukti bahwa ada roh Allah dalam hidup kita. Karena kita tahu di dalam Galatia 5 ayat 22 bahwa salah satu dari buah roh itu adalah sukacita. Yap, betul. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak bersukacita dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena ketiga alasan tadi. Yang pertama, itu
bagus untuk kesehatan kita. Yang kedua, dengan bersukacita kita menyebarkan energi positif. Yang ketiga, karena itu juga memang perintah Tuhan untuk senantiasa bersukacita. Kemudian poin yang berikutnya, ini kan hidup ya, tidak terlepas dari yang namanya masalah, betul ya? Ya betul dong. Di video sebelumnya kita sudah membahas kalau manusia itu adalah makhluk yang unik, makhluk yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, baik dalam sifat, karakter, dan semuanya itu tidak ada yang sama. Hal itu sering menimbulkan yang namanya konflik. Nah, konflik ini sering membuat kita kehilangan sukacita kita. Karena apa? Karena kita terpaku kepada masalah kita. Jadi rasanya untuk tersenyum itu pun pahit banget, susah banget. Karena apa? Karena segenap pikiran kita itu tertumpu kepada masalah. Tapi perlu kita ingat, yang namanya hidup memang tidak ada yang terlepas dari masalah. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan supaya kita senantiasa menjaga kehidupan kita dalam sukacita. Mau berbagi ya dengan saya ya? Yuk kita sama-sama belajar. Poin yang pertama yang menurut saya adalah kita harus paham bahwa semua yang terjadi dalam dunia ini, dalam kehidupan kita ini itu hanyalah sementara. Jadi ketika kita menghadapi masalah, persoalan hidup, yuk mari langsung kita tekankan dalam diri kita bahwa persoalan ini akan segera berakhir ya. Anda saat ini menghadapi masalah, yuk saya juga menghadapi masalah, tapi yakinlah bahwa itu tidak akan lama. Tidak selamanya masalah itu ada dalam kehidupan kita. Semuanya akan segera berganti. Mungkin kita sekarang hanya perlu waktu bersabar dan berusaha. Nah, setelah itu jangan karena satu masalah kita menjadi kehilangan sukacita. Nah, tetaplah bersukacita. Karena apa? Ingat, yang pertama, masalah yang sedang kita hadapi saat ini itu akan segera berlalu. Karena apa? Karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi itu hanyalah Tuhan. Kemudian yang kedua, supaya kita tetap bersukacita bahkan di dalam masalah sekalipun, ya, yang kedua adalah kita harus memahami bahwa semua orang memang memiliki masalah. Jadi bukan hanya kita yang bermasalah. Jangan menganggap ketika kita menghadapi masalah itu kita aja yang ada masalahnya. Kayaknya kita aja yang bernasib sial, kita aja yang bernasib nats. Kok orang lain kayaknya nggak ada masalah? Itu nggak betul. Itu hanya menurut kita. Kalau kita survei satu persatu, yang namanya manusia pasti ada masalah. Nah, kalau orang lain bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa ceria, padahal mereka juga memiliki masalah. Why not? Kenapa kita nggak bisa? Kan gitu ya. Untuk itu ya orang-orang di sekeliling kita juga itu akan memberi kekuatan kepada kita. Jadi apapun yang sedang kita hadapi, ya it's okay. Tidak apa-apa. Semua orang juga memiliki persoalannya kok, memiliki permasalahannya kok. Tetapi itu bukan berarti membuat kita kehilangan sukacita. Nah, itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sangat intinya sebenarnya. Bagaimana supaya senantiasa bersukacita? Poin yang ketiga adalah hiduplah di dalam Tuhan. Kenapa? Ini menjadi poin penting. Bagaimana supaya kita memiliki sukacita? Kita harus tahu letak sukacita kita itu di mana. Kalau kita meletakkan sukacita kita di dalam pencapaian kita di dunia ini, maka itu akan segera berlalu. Itu tidak selamanya. Keberhasilan kita hari ini, besok mungkin kita sudah gagal. Apa yang kita peroleh hari ini, besok bisa hilang. Jadi kalau sukacita kita letakkan pada apa yang ada di dunia ini, maka memang kita akan selalu kehilangan yang namanya sukacita. Toh apa yang di dunia ini tidak pernah abadi kan? Nah, jadi kalau seperti itu, letakkan sukacitamu kepada hal-hal yang abadi. Apa itu yang abadi? Yang abadi itu hanyalah Tuhan. Kalau kita belajar juga tentang firman Tuhan, sebenarnya di sana sangat kontras ya. Seperti yang tadi di dalam Filipi 4 ayat 4 itu ditulis oleh Rasul
Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Artinya apa? Rasul Paulus sedang menderita, tetapi justru dia mengajak orang lain untuk bersukacita. Nah, apa yang mau kita pelajari di sana? Ternyata sukacita itu bukan ditentukan oleh keadaan, tetapi ditentukan oleh siapa sumber sukacita itu. Nah, ada suatu ilustrasi yang sudah pernah saya baca, mungkin saudara-saudara juga pernah membacanya. Ada suatu kerajaan yang membuat suatu sayembara. Dalam sayembara itu sang raja meminta supaya masyarakat membuat suatu lukisan yang menggambarkan tentang sukacita yang sejati. Jadi dari setiap lukisan-lukisan yang ada setelah dipilih-pilih, ada 2 lukisan yang dipilih untuk menjadi pemenangnya. Nah, lukisan yang pertama digambar seperti ini. Ada air yang tenang, kemudian ada di sampingnya pohon, kemudian ada angin sepoi-sepoi, di bawah pohon itu ada kursi lengkap dengan ayunannya. Kemudian di atasnya ada pelangi, tampak mataharinya sedikit redup, suasana cerah, tapi panasnya tidak menyengat. Nah, di sana dibuat judulnya, itulah sukacita yang sejati. Kondisi yang begitu tenang, damai tanpa adanya beban masalah yang harus dihadapi, itulah gambaran sukacita. Nah, itu di gambar yang pertama. Tetapi ada di gambar yang kedua, itu ada menggambarkan air terjun yang begitu deras, air yang kotor. Setelah airnya terhempas ke bawah, masih ada juga gulungan-gulungan ombak di bawah. Tidak tenang airnya, beriak-riak, juga kotor. Nah, tetapi di samping air terjun itu juga, itu air terjunnya jatuh dari atas ke di sampingnya ada batu-batu cadas yang sangat keras. Di sana menggambarkan bahwa kalau kita ibaratnya menyentuh dan melihat batu itu rasanya sakit, ya. Tetapi semua orang menjadi bingung yang menggambarkan sukacita yang dimaksud oleh pelukis itu di mananya gitu ya. Karena kita juga berpikir sukacita yang mana melihat yang seperti itu, rasanya malah tambah capek, tambah lelah. Nah, tetapi sang pelukis menjelaskan, coba lihat yang di samping daripada air terjun itu. Di sana ternyata ada sarang burung. Di dalam sarang burung itu ada burung serta anak, ada induk burung serta anak-anaknya yang sedang bernyanyi-nyanyi riang. Karena apa? Karena mendapatkan makanan. Si pelukis menjelaskan, sebenarnya sukacita yang sejati itu adalah bukan tergantung pada keadaan. Coba kalau kita lihat keadaan sekeliling daripada burung tersebut, tidak ada yang mendukung mereka supaya bersukacita. Karena apa? Begitu berisik, airnya juga kotor, gak ada yang menggambarkan ketenangan. Tetapi ketika mereka fokus kepada apa yang dibawa oleh induknya, maka mereka bersukacita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ya memang seperti itu keadaannya, ya. Sukacita kita itu terletak bukan kepada apa, sukacita itu kita letakkan kepada apa. Kalau hal-hal yang duniawi ini, itu akan segera lenyap, itu akan segera hilang. Artinya kita juga akan kehilangan sukacita kita. Tetapi ketika kita meletakkan kehidupan kita, sukacita kita di dalam hal yang abadi yaitu Tuhan, maka kita akan memperoleh sukacita. Sekalipun keadaan di sekeliling kita itu menjepit kita, membuat hati kita sakit, terluka, tetapi kita akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita yakin bahwa kehidupan di dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Coba juga kalau kita baca dalam 2 Korintus 8 ayat 2, di sana juga dikatakan oleh Rasul Paulus, bahkan dalam menghadapi penderitaan tetap mereka bersukacita, ya. Nanti kita baca bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 2. Coba saya baca untuk kita semuanya, ya. Dalam 2 Korintus 8 ayat 2. Di sana dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Ini ya, dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, tapi sukacita mereka meluap. Artinya apa? Karena memang sukacita itu bukan terletak pada keadaan.
sukacita itu bukan berarti tidak ada masalah, bukan seperti itu. Juga boleh kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ya. Ibrani pasal 10 pasal 10. Nah, kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 34. Ibrani 10 ayat 34. Nah, dikatakan seperti ini. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Karena apa? Karena dikatakan di sana, karena kamu menerima hal itu dengan sukacita sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Jadi walaupun harta duniawinya dirampas, tetapi tetap mereka bersukacita. Karena apa? Karena mereka jemaat Ibrani, karena jemaat tersebut tahu bahwa sukacita mereka bukan diletakkan kepada harta duniawi, tetapi harta dari Tuhan Yesus. Nah, kalau di dalam Roma 12 ayat 12 juga dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan berteguhlah dalam doa. Artinya apa? Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan ini begitu banyak penderitaan yang harus kita hadapi, tetapi bukan berarti alasan kita sehingga bersedih hati, bermuram durja senantiasa, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari tetap memiliki sukacita, karena sukacita kita memang berasal dari Tuhan, bukan berasal dari dunia ini. Nah, cukup jelas ya teman-teman, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati atau hal-hal yang ingin dikomentari atau mau request, boleh dituliskan di kolom komentar kita ya. Jadi kesimpulan dari semua pembelajaran kita, yang pertama adalah tidak ada alasan kita untuk tidak bersukacita. Karena apa? Karena memang banyak hal yang positif yang kita peroleh ketika kita memiliki sukacita. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita senantiasa hidup di dalam sukacita? Yang pertama, kita harus ingat bahwa apapun yang kita hadapi itu semuanya hanyalah sementara. Kemudian yang kedua, kita juga harus ingat bahwa semua orang memiliki yang namanya beban dan masalah hidup, tetapi itu bukan alasan kita untuk tidak bersukacita. Sebagaimana orang lain bisa tetap bersukacita, kita juga pasti bisa bersukacita. Kemudian yang ketiga, kita ingat, kita meletakkan sukacita kita itu di mana. Kalau kita meletakkannya di dalam Tuhan, bersama Tuhan, bagaimanapun keadaan kita hari ini, kita tidak akan terpuruk dalam kesedihan yang terus menerus, tetapi kita akan tetap bangkit dan kembali bersukacita, karena sukacita kita terletak pada hal yang abadi, yaitu terletak pada Tuhan. Akhirnya saya ingin mengutip seperti yang dikatakan oleh Johannes Calvin. Dia berkata seperti ini: Anda harus tunduk kepada penderitaan tertinggi dalam rangka untuk menemukan penyelesaian sukacita. Sepertinya sangat kontras ya. Anda harus tunduk kepada penderitaan tertinggi dalam rangka untuk menemukan penyelesaian sukacita yang sejati. Nah, artinya apa? Ya, semua penderitaan-penderitaan itu bisa kita jadikan menjadi sumber sukacita. Karena ketika kita melewati segala penderitaan itu, yang tertinggal hanyalah sukacita. Akhir kata, semua penderitaan, semua kesedihan, jangan sampai menggeser iman percaya kita kepada Tuhan. Ketika pengharapan dan iman kita itu di atas segala-galanya, maka dalam menghadapi berbagai persoalan sekalipun, kita tetap bersukacita. Karena apa? Karena kita yakin ada Tuhan yang senantiasa menyertai. Hiduplah dalam sukacita, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Sampai di sini video kita kali ini. Tetap nantikan video pembaharuan karakter setiap hari. See you again. Bye bye. God bless you.